Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Bersama saya Wahib Asy'ari yang akan membimbing mahasiswa sekalian dalam perkuliahan kita. Nah, kepada seluruh mahasiswa silakan ya menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Nah, mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik, kita akan membahas hubungan administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk pengantar, salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena sosial yang berhubungan dengan kerjasama dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan ialah ilmu administrasi. Ilmu administrasi tergolong ke dalam ilmu praktik atau applied science dari ilmu-ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan kehidupan. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Ilmu pengetahuan lahir untuk keperluan memenuhi segenap kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat bangsa. Oleh karena itu, cabang-cabang ilmu pengetahuan pun tumbuh berkembang sesuai tingkat kebutuhan dan peradaban masyarakat bangsa. Ilmu administrasi publik termasuk dalam ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mengklasifikasikan dan menginterpretasikan fenomena sosial. Permasalahan yang dihadapi administrasi publik bersifat multidimensi, sehingga menuntut administrasi publik untuk menjalin hubungan dalam arti meminta atau memanfaatkan bantuan dari berbagai cabang disiplin ilmu lain. Hubungan administrasi dengan cabang-cabang ilmu yang lain membuat administrasi menjadi studi yang bersifat multidisiplin, memanfaatkan aneka macam model yang disajikan berbagai cabang disiplin ilmu lain untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Terdorong untuk melakukan pendekatan-pendekatan terpadu sehingga dapat menentukan langkah pemecahan yang tepat atau menentukan skala prioritas dalam penanganan suatu masalah. Kita masuk dulu ke pengertian administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Serta administratio yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Unsur-unsur administrasi menurut Supardi yaitu mencakup kerjasama, kelompok, tujuan, kegiatan, dan efisiensi atau efektivitas. Ya, efisiensi dan efektivitas. Nah, kita masuk pada hubungan ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Ilmu politik yaitu suatu ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah policy execution. Dengan demikian, administrasi harus meletakkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang lain. Hubungannya ada 4. Yang pertama, hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama. Karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi. Seperti yang sebagaimana kita ketahui dalam mempelajari paradigma ilmu administrasi publik bahwa sejatinya ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik berasal dari ilmu politik. Barulah ada perkembangan paradigma memisahkan diri dari ilmu politik hingga sampai menjadi ilmu tersendiri sekarang.
Yang kedua, orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Yang ketiga, munculnya dikotomi politik administrasi sebenarnya merupakan gerakan koreksi terhadap buruknya karakter pemerintah. Dalam perkembangannya, orientasi politik dalam studi administrasi negara dikombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik manajerial dan orientasi sosiopsikologis yang dikenal dengan orientasi politik sosiopsikologis. Yang keempat, administrasi negara dapat menempati tempat di jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak 3 persyaratan. Yang pertama, mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh seperti yang dilakukan di Taiwan seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan. Yang kedua, mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hierarkis dan parokial seperti yang dikemukakan oleh Otole. Dan yang ketiga, membebaskan diri dari pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik. Mengenai perencanaan strategis, Indonesia mempunyai pengalaman dan institusi perencanaan seperti Bappenas di tingkat pusat dan Bapeda di tingkat daerah. Salah satu konsep ilmu politik adalah negara, dan negara merupakan objek studi bagi ilmu administrasi negara yang memandang bahwa negara adalah organisasi modern yang membutuhkan sistem administrasi pengorganisasian secara profesional demi mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para policy maker melalui proses politik yang sudah dijelaskan dalam bagian di atas. Serangkaian alternatif kebijakan tersebutlah yang kita kenal dengan nama kebijakan publik yang dalam teknis pelaksanaannya ilmu administrasi negara lah yang berperan sangat penting. Ahli-ahli ilmu politik memberikan sumbangan dalam pengalokasian kekuasaan dan wewenang, juga penyusunan konflik. Pandangan mereka yang paling diperhatikan adalah tentang bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan atau to manipulate power untuk kepentingan diri sendiri. Semakin banyak kita belajar tentang politik, kekuasaan, dan konflik merupakan realitas dalam aktivitas organisasi. Hubungan antara keduanya sangat erat sekali, bahkan sangat sulit dibedakan. Sebab kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep ilmu politik. Namun, ada perbedaan administrasi negara yang dapat kita lihat di sini adalah ilmu politik merupakan teori dan pihak lain sebagai suatu penerapan atau praktek. Ilmu politik memberikan sumbangan objektif dari sisi teori dan prakteknya. Salah satunya bagaimana pengalokasian wewenang, politik, dan penyusunan konflik. Hal inilah yang memberikan sumbangan pemahaman teori dalam ilmu administrasi untuk menelah lebih dalam realitas sebuah organisasi. Dalam sisi prakteknya bisa kita lihat pada bagaimana suatu birokrasi dan metode-metode yang diberlakukan pada suatu administrasi dalam suatu pemerintahan. Dari kedua hal tersebut, ilmu administrasi bisa kita artikan bahwa ilmu administrasi memiliki esensial dengan ilmu politik. Nah, kita masuk yang kedua, hubungan ilmu administrasi publik dan ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, ilmu ekonomi atau ekonomi politik, political economy, adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia. Selanjutnya, ilmu ekonomi suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuasan yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas.
sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi objeknya saja. Hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi, yaitu efisiensi merupakan tujuan administrasi negara. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation atau kerjasama dan competition atau kompetisi. Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Berdasarkan definisi-definisi ilmu administrasi negara, bahwa administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas atau pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintahan negara tersebut. Administrasi negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada hakikatnya, administrasi negara berarti keterlibatan negara dalam masyarakat. Orientasi administrasi negara adalah non-profit. Di sini terlihat bahwa pelaku administrasi negara berusaha menciptakan pengaturan agar suatu lembaga non-profit oriented mampu menciptakan kemakmuran pada masyarakat tanpa menghasilkan kerugian bagi lembaga itu sendiri. Contohnya puskesmas dan kantor pos. Kesinergian ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara sangat berperan di sini. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Di Indonesia disebut APBN, Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara. Administrasi negara berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya. Ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi negara dalam menentukan APBN karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi negara dan kebutuhan-kebutuhan negara, mulai skala prioritas kecil sampai besar. Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan kadang-kadang sering overlapping atau tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan sebaliknya. Ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi sehingga tercapainya tujuan yang direncanakan. Seorang pemimpin bisa memberikan solusi bagi masyarakatnya dalam mengatur manajemen publik. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Karena peran pemerintah tak lepas dari yang namanya penstabil perekonomian negara. Nah, itu tadi hubungan ilmu administrasi publik dengan ilmu ekonomi. Kita masuk yang ketiga, hubungan ilmu administrasi publik dan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Menurut Rawls dan Warren, merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Ilmu kemasyarakatan ini juga ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Tanggapan para ahli sosiologi terhadap ilmu administrasi negara adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari satu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat yang banyak dilayani, dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Dalam hal ini perlu dilihat bahwa sejauh mana para administrator mampu dalam menganalisa teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya, juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah atau rakyat bersedia dipimpin, diurus, dan diatur dalam perhubungan antara manusia dalam masyarakat negara. Jadi dalam hal ini, pemerintah juga dianggap salah satu dari beberapa kelompok manusia. Hanya bedanya, pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah.
Kekuasaan ini dapat dijumpai ada interaksi sosial antara manusia ataupun antar kelompok. Karena mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama rasa takut, yang kedua adanya pemujaan, yang ketiga adanya rasa cinta, dan yang keempat adanya kepercayaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, hubungan ilmu administrasi publik dan ilmu antropologi. Antropologi berasal dari kata antropo, manusia, dan logos, ilmu. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik secara fisik maupun budayanya. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita, dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti kita ketahui bersama, perbedaan-perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa juga antar bangsa. Ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap, dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam kerja. Antropologi yang sebagaimana diketahui mempelajari tindak tanduk individu dalam masyarakat. Telah berulang kali ditekankan bahwa manusia merupakan unsur terpenting di dalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Jika demikian halnya, secara logis jelas terlihat adanya persamaan objek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya approach dan metode analisis yang berbeda. Hubungan administrasi dengan ilmu antropologi yang pertama, ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi. Nah, masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Maaf, ada kesalahan ya. Jadi ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu antropologi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi, masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Yang kedua, ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Yang ketiga, antropologi mempelajari tentang budaya, maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Kita lanjut, hubungan ilmu administrasi publik dan ilmu hukum. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Ilmu hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat pada hukum tertulis atau tidak tertulis yang berlaku. Ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup dalam masyarakat memberi input yang besar dalam perkembangan studi administrasi. Salah satu cabang ilmu hukum yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum ialah dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum kasus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua adalah asas lex specialis derogat lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus.
tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Terjadinya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata apabila yang pertama, saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Yang kedua, badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Yang ketiga, suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Itu dia. Kita lanjut hubungan ilmu administrasi negara dan ilmu psikologi. Sedemikian sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain jasmani dilengkapi pula dengan jiwa. Jiwa inilah yang memiliki emosi dalam berbagai rasa atau taste. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi atau personal behavior. Karena jiwa tersebut tidak kelihatan, maka yang dipelajari adalah gejala jiwa, yaitu apa yang kelihatan dan dirasakan berupa tingkah laku sehari-hari. Perbedaan individu yang tidak begitu mudah diukur tetapi sering merupakan karakteristik atau sifat-sifat individu yang mudah terlihat, yaitu apa yang mudah terlihat yang kita namakan watak atau karakter dan kepribadian atau personality. Mempelajari watak dan kepribadian setiap orang berarti mempelajari berbagai jenis watak kepribadian manusia yang multikompleks ragamnya. Douglas MacGregor dalam teori X dan Y-nya membagi manusia atau jenis manusia yang perlu didorong dan jenis manusia yang berinisiatif. Dengan kajian ilmu jiwa atau psikologi seperti ini, membuat kemajuan administrasi negara semakin mapan karena akan dapat lebih mengetahui bagaimana memotivasi seorang bawahan. Misalnya, seorang yang tidak memiliki kemauan bekerja, apabila tidak ada yang membimbing, adalah kelompok yang tidak mempunyai inisiatif. Menurut teori X, mereka adalah kelompok yang perlu sistem komando. Oleh karena itu, para administrator negara dapat memotivasinya dengan briefing walaupun akan melakukan one-way traffic. Sebaliknya, mereka yang termasuk kelompok teori Y, maka inisiatifnya perlu didukung dengan cara para administrator negara memberikan keleluasan berkarya. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini tentang hubungan ilmu administrasi negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, silakan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat menambah materi pengetahuan kita hari ini baik di karya ilmiah, di artikel-artikel jurnal ilmiah maupun dari buku-buku ya, yang bisa menambah khazanah pengetahuan kita terkait dengan materi hari ini. Nah, salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya Wahib Asyahri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.